Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Selama menjalani kehidupan ini, kita tentu pernah mengalami peristiwa kehilangan. Saat berhadapan dengan kenyataan ini, ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam diri kita. Salah satunya adalah rasa tidak tenang. Perasaan tidak tenang ini ternyata dapat menjadi lebih meresahkan, menyesakkan dada, bahkan menyakitkan hati apabila yang hilang itu adalah sesuatu atau seseorang yang amat kita kasihi. Untuk bisa mengakhiri perasaan tidak tenang, tidak ada cara lain yang harus dilakukan selain berusaha mencari untuk menemukannya. Proses pencarian yang ideal tentu saja tidak bisa dengan berdiam diri saja di satu tempat. Kita harus bergerak kemana-mana sambil bersedia juga untuk berkorban. Saudara dan saudariku seiman, gereja menyediakan perikop Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12 untuk kita renungkan bersama dalam Vigili Paskah. Injil berkisah tentang para wanita yang datang ke makam Yesus dan mendapati batu penutup makam sudah terguling. Mereka coba memasuki makam Yesus dan menemukan bahwa makam pun telah kosong sebab jenazah Yesus tidak berada di sana. Berhadapan dengan kenyataan ini, mereka sangat bingung sehingga sesegera mungkin mereka berusaha untuk mencari jenazah Yesus. Mereka sungguh merasa tidak tenang atas kehilangan ini sebab mereka sangat mengasihi Yesus. Bagi mereka, peristiwa kematian Yesus sudah cukup menyesakkan dada dan menyakitkan hati. Mereka tidak ingin lagi kehilangan Yesus untuk kedua kalinya, walaupun kini yang hilang adalah jenazah Yesus. Alhasil, saat pencarian mereka hendak mencapai titik nadir karena belum juga menemukan hasil yang berarti, tampaklah dua malaikat yang berseru kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi ada di sini. Dia sudah bangkit." Perkataan ini rupanya pernah dinyatakan oleh Yesus sendiri kepada mereka, sehingga mereka pun berhenti untuk mencari dan segera menemui ke-11 rasul. Mereka ingin menceritakan pengalaman tersebut. Namun sayangnya, ke-11 rasul tidak mau percaya akan cerita mereka. Mereka malah dituduh menyebarkan kabar bohong. Sebagai kaum kelas 2 dalam konteks sosio-budaya patriarkat dalam kehidupan masyarakat Yahudi, suara kaum wanita memang kerap tidak dihargai sama sekali. Sehingga tidak heran jika para rasul yang didominasi oleh kaum lelaki berbuat demikian terhadap kesaksian para wanita yang datang ke makam Yesus. Tetapi Petrus yang didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk membuktikan kebenaran dari kesaksian tersebut, segera berlari ke makam dan menjenguk ke dalam makam. Ia juga mencari jenazah Yesus, namun tidak ditemukan. Ia cuma melihat makam kosong dengan kain kafan yang tergeletak. Yesus hilang.
apakah Yesus telah bangkit? Penginjil Lukas hanya berkata di akhir Injil. Petrus pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Kebangkitan Yesus memang menghadirkan suatu keheranan, sebab bukan namanya Allah jika ia tidak mampu mengatasi segala hal yang mustahil bagi manusia. Kebangkitan Yesus harus dimaknai dengan iman, karena akal manusiawi sampai kapanpun tidak pernah akan cukup untuk mencerna misteri karya ilahi. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, kita memang harus bersuka cita atas kebangkitan Yesus, sebab dari rahmat kebangkitannya lahirlah kehidupan baru bagi kita. Hidup yang bebas dari segala jerat dosa. Betapapun demikian, sukacita yang ada jangan sampai membuat kita terlena begitu saja. Artinya, kita lalai mempertahankan rahmat kebangkitan tersebut. Kebangkitan Yesus hendaknya memperkuat iman kita untuk selalu terus bergerak mencari Yesus di setiap panorama kehidupan kita. Yesus selalu ada untuk menyertai kita dengan aneka perlindungannya. Maka, jangan pernah merasa tenang jika hidup kita semakin jauh menghilang dari jangkauan kasih Allah. Berusahalah untuk selalu merasa gelisah bila hidup kita belum sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memang harus dicari, tetapi yakinlah bahwa Tuhanlah yang akan menemukan kita terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita sekalian.